I ran away from the past. I was running from myself. No matter how hard I try, can't seem to find a way. Release me, release me. I'm crying out for you. My heart's breaking in two until I find you. My heart's breaking in two until I find you. Halo semua, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang aliran pendidikan dan implikasinya. Nah, materi pertama kita yaitu definisi aliran pendidikan. Secara historis, bahwa aliran-aliran pendidikan ataupun berbagai pemikiran tentang pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Setiap aliran pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk memperbaiki martabat manusia. Aliran pendidikan merupakan dasar dan titik tolak bagi pengembangan praktik pendidikan, misalnya dalam pengembangan kurikulum, administrasi sekolah, proses belajar mengajar, dan metodologi pengajaran. Mentransfer metode dan model pengajaran siswa kepada siswa merupakan proses penerapan aliran dalam bidang pendidikan. Nah, membahas tentang aliran pendidikan nih, ternyata aliran ini memiliki beberapa jenis dan masing-masing mempunyai kelebihan serta kekurangannya. Untuk jenis-jenis alirannya bakalan disampaikan oleh pemateri berikutnya ya. Aliran empirisme. Aliran empirisme mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan anak yang dibawa semenjak lahir tidak dianggap penting. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke, seorang filsuf dari Inggris. Nah, menurut aliran ini, anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa seperti kertas putih yang polos. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. Kemudian, implikasi dari aliran empirisme, yaitu seseorang biasanya berpendirian bahwa pengetahuan didapat melalui penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan. Ini berarti semua pengetahuan, betapapun rumitnya pengetahuan, dapat dilacak kembali dan apa yang tidak dapat bukanlah pengetahuan, sehingga dengan adanya aliran empiris, seseorang memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang telah dirasakan oleh panca indera dan hanya mengandalkan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang telah dialami. Nah, kelebihan aliran ini adalah pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan kelebihan yang lain adalah dapat membimbing keluarga atau lingkungan anak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak sehingga perkembangan anak dapat berjalan dengan baik. Kemudian, kekurangan empirisme yaitu kekurangan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dikesampingkan. Padahal ada anak yang berbakat dan berhasil meskipun lingkungan tidak mendukung. Yang berikutnya adalah aliran nativisme. Aliran yang dipelopori oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Schopenhauer berpendapat bahwa perkembangan manusia yang utama dipengaruhi oleh faktor bawaan atau sifat yang ada sejak lahir. Jadi, ketika anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Pembawaan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Sedangkan pengaruh lingkungan dan pendidikan dianggap minim dalam membentuk perilaku atau potensi seseorang. Implikasi aliran nativisme. Implikasi dari aliran ini adalah untuk memunculkan bakat, mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong dalam menentukan pilihan, dan mendorong untuk mengembangkan potensi.
Aliran nativisme dapat benar-benar menggali bakat dan minat serta potensi yang ada pada setiap individu tanpa melihat dari faktor apapun, termasuk pendidikan serta lingkungan sekitar. Kelebihan dan kekurangan aliran nativisme. Kelebihan, seseorang bisa mengoptimalkan bakat yang dimiliki dikarenakan telah mengetahui bakat yang bisa dikembangkan. Dengan adanya hal ini, memudahkan manusia mengembangkan sesuatu yang bisa berdampak besar terhadap kemajuan dirinya. Kekurangan aliran nativisme. Kekurangan aliran ini adalah menitik beratkan pada bakat bawaan dan tidak ada pengaruhnya dengan lingkungan. Aliran konvergensi. Konvergensi artinya pertemuan. Pelopor aliran ini adalah William Strand, seorang ahli ilmu jiwa kebangsaan Jerman. Teori ini mengatakan bahwa seseorang terlahir dengan pembawaan baik dan juga pembawaan buruk. Bakat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat dan pembawaan tersebut. Dengan demikian, aliran teori ini menggabungkan antara pembawaan sejak lahir dan lingkungannya yang menyebabkan anak mendapatkan pengalaman. William Strand menjelaskan pemahamannya tentang pentingnya pembawaan, bakat, dan lingkungan itu dengan perumpamaan dua garis yang menuju satu titik pertemuan. Oleh karena itu, teorinya dikenal dengan sebutan konvergensi, artinya pemusatan ke satu titik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi dari aliran konvergensi. Di sini, pembawaan dan lingkungan keduanya menentukan perkembangan manusia, sehingga aliran ini merupakan kombinasi dari nativisme dan empirisme. Konvergensi merupakan penyatuan hasil atau kerjasama untuk mencapai suatu hasil, sehingga akan berdampak pada seseorang yang mendapatkan dorongan dari luar. Dengan menerimanya dengan baik, dapat mengembangkan kemampuan atau bakat-bakat yang dimiliki. Aliran ini membuat seseorang harus memiliki atau mendapatkan dorongan untuk mencapai hasil yang baik, karena tumbuh dan berkembangnya karakter dan kemampuan seseorang itu diakibatkan oleh faktor lain sebagai pendukung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari aliran konvergensi. Di sini kita akan membahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari aliran ini adalah menggabungkan antara aliran empirisme dan nativisme, di mana pada keduanya pengalaman serta lingkungan sangat berpengaruh dan meningkatkan bakat atau pembawaan seseorang. Selanjutnya, kekurangan dari aliran ini adalah anak tidak dapat berkembang karena mereka akan terpaku pada bakat bawaan mereka, sehingga anak tersebut tidak bisa mengeksplor bakat mereka. Aliran naturalisme. Menurut seorang filsuf Prancis bernama J.J. Rousseau, ia mengatakan bahwa setiap anak yang baru lahir pada hakikatnya memiliki pembawaan baik. Namun, pembawaan baik itu dapat berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan tersebut dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Aliran ini juga dikenal sebagai aliran negativisme, yaitu segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tangan manusia. Kekuatan alam akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran anak tersebut. Dengan kata lain, Rousseau menginginkan perkembangan anak dikembalikan ke alam yang mengembangkan anak secara wajar, karena hanya alamlah yang paling tepat menjadi guru. Implikasi aliran naturalisme. Aliran naturalisme memandang bahwa manusia diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Dalam hal ini, implikasi di dunia nyata bahwa proses pendidikan dilakukan dengan berafiliasi kepada prinsip ketuhanan. Implikasi di bidang pendidikan terhadap aliran naturalisme
memandang bahwa sekolah merupakan hal utama yang akan mengembangkan proses belajar tiap peserta didik untuk dapat menemukan dan mengembangkan kepribadiannya dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan alam yang ada. Kelebihan dan kekurangan aliran naturalisme. Kelebihan aliran naturalisme. Kelebihan dari aliran ini adalah berpendapat bahwa sekolah merupakan tempat utama untuk mengembangkan proses belajar peserta didik. Peserta didik dapat menemukan dan mengembangkan kepribadiannya dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan alam yang ada dalam dirinya. Kekurangan aliran naturalisme. Kekurangan dari aliran ini adalah menekankan pendidikan akan berpengaruh pada perkembangan anak. Menurut saya, pendidikan juga berpengaruh untuk meningkatkan bakat bawaan dari anak tersebut. Nah, selanjutnya kami akan memberikan beberapa masalah terkait dengan materi yang disampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, kami persilahkan dengan sepenuh hati. Masalah 1, di sebuah sekolah yang menerapkan sekolah berbasis alam, para siswa belajar langsung dari alam dan lingkungan sekitar. Mereka sering mengikuti kegiatan di luar kelas, seperti observasi di taman, berkebun, dan mempelajari fenomena alam. Fokusnya adalah mendekatkan siswa dengan alam dan mengikuti perkembangan alami mereka. Bukan hanya mengikuti kurikulum formal, namun masalah muncul ketika siswa menghadapi ujian standar atau pelajaran yang membutuhkan pemahaman teori. Rina, salah satu siswa, sering kesulitan dengan pelajaran, seperti matematika. Orang tuanya mulai khawatir bahwa perkembangan akademis Rina, ia bisa tertinggal dibandingkan teman-temannya di sekolah lain. Solusi apa agar Rina tidak merasa kesulitan untuk mempelajari matematika? Masalah 2. Suatu hari, Bu Sari memutuskan untuk memperkenalkan aplikasi pembelajaran matematika yang baru. Di awal pelajaran, semua siswa terlihat antusias. Namun, setelah beberapa saat, Bu Sari mulai menyadari masalah yang muncul. Ardi, siswa yang sangat mahir dalam teknologi, dengan cepat menguasai aplikasi dan menyelesaikan semua tugas dengan mudah. Namun, Lani, teman sekelasnya, tampak kebingungan. Dia terus mencoba menavigasi aplikasi, tetapi setiap kali dia berusaha, tampaknya selalu ada kesulitan. Di sudut kelas, beberapa siswa lain juga mulai tampak gelisah. Mereka terbagi perhatian antara aplikasi pembelajaran dan notifikasi dari media sosial mereka. Bu Sari merasa frustasi. Dia ingin semua siswanya terlibat, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua siswa memiliki akses yang sama. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi agar semua siswa ikut terlibat dalam aplikasi pembelajaran matematika yang baru? 2. Bagaimana cara agar kelas tersebut menjadi tempat yang inklusif dan menyenangkan? Masalah 3. Di sebuah sekolah menengah pertama di Jakarta, terdapat seorang siswa bernama Rina yang merupakan penganut aliran kepercayaan tertentu yang tidak sejalan dengan mayoritas agama di sekolah tersebut. Pada saat pelajaran pendidikan agama, Rina diminta untuk mengikuti pelajaran yang mengajarkan ajaran agama mayoritas, sementara dia tidak diperbolehkan untuk mendapatkan materi pendidikan agama sesuai keyakinannya. Rina merasa tertekan dan terdiskriminasi karena tidak dapat mengekspresikan keyakinannya di lingkungan sekolah. Orang tuanya mengajukan keluhan kepada pihak sekolah, tetapi tidak ada tanggapan yang memadai. Pertanyaannya apa yang menjadi masalah utama dalam kasus ini? 2. Apa saja hak-hak Rina sebagai siswa dalam konteks pendidikan? 3. Bagaimana seharusnya pihak sekolah menangani situasi ini? 4. Apa langkah yang dapat diambil oleh orang tua Rina untuk melindungi hak anaknya? Thanks for watching.